Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sains IPA akan mempresentasikan kanvas project pembelajaran berbasis project. Nah, di sini ada tim teaching, yaitu yang pertama ada Pak Rahmat, guru fisika. Halo Pak. Ada Bu Tika, guru kimia. Halo. Halo. Ada Bu Isma, saya sendiri, guru biologi. Dan ada Bu Ratna, guru matematika. Ya. Baik, pada kesempatan kali ini anak-anak diminta untuk pembelajaran berbasis proyek dengan tema hidup sehat. Nah, sebelumnya kami memberikan poster ini, kemudian mereka diminta untuk membaca. Selanjutnya, mereka kami bagiin dalam 4 kelompok yang heterogen. Lalu kami memberikan daftar-daftar tujuan pembelajaran dan kompetensi. Nah, di sini mereka diminta untuk memilih tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada proses pembelajaran kali ini. Di sini misalnya yang nomor 1 memahami isu permasalahan. Mereka boleh memilih sesuai dengan minat mereka apakah isu itu tersebut di lingkup individu, keluarga, lingkungan sekitar, ataupun global. Lalu ada keterampilan lain seperti merencanakan menggunakan, melaksanakan, pengumpulan, ataupun mengkomunikasikan, serta sikap-sikap apa yang ingin mereka munculkan, misalnya ada jujur, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk kompetensi, ini pun ada daftar-daftarnya, mereka boleh memilih untuk proses pembelajaran 1 bulan ke depan ini, dalam proyek ini, silakan mereka untuk memilih kompetensi mana yang mau mereka capai. Lalu berikut ini adalah kanvas hasil 4 kelompok yang sudah dikoordinasikan. Warna putih itu diisi oleh siswa, warna kuning diisi oleh guru, dan warna biru diisi bersama-sama guru dan siswa. Silakan kepada Ibu Tika mungkin bisa menjelaskan hasil dari kelompok 1. Ya, baik. Terima kasih Bu Isma. Berikut ini adalah kanvas pembelajaran berbasis proyek dari kelompok 1, kelompok yang saya dampingi. Mereka memilih tujuan dari di antara ketiga tujuan yang sudah disediakan, mereka memilih tujuan yang pertama saja. Supaya mereka bisa memahami isu permasalahan dalam lingkup global. Dan topik yang mereka pilih adalah tentang COVID di Indonesia. Identifikasi masalahnya mereka hanya bisa menyajikan 2, yaitu tentang banyaknya kasus kematian di Indonesia karena COVID dan perubahan besar terhadap kondisi di Indonesia, terutama di pendidikan dan ekonomi. Dan mereka membuat daftar ide, mematuhi protokol kesehatan, mencegah dengan swab, mengkampanyekan gaya hidup sehat di lingkungan sekolah. Nah, daftar ide yang ketiga inilah yang mereka jadikan solusi, dan hasil proyek mereka berupa poster kampanye tentang COVID di lingkungan sekolah. Penerima manfaatnya adalah seluruh guru, karyawan, dan murid, serta rubrik pencapaiannya adalah kompetensi mengumpulkan dan menyajikan data, kemudian mengkomunikasikan gaya hidup sehat. Nah, kami membuat umpan balik terhadap kanvas ini. Yang pertama adalah apakah data yang diidentifikasi itu merupakan data terbaru, jangan-jangan datanya sudah yang lama seperti itu. Maka kami mendukung mereka untuk mencari data terbaru. Rancangan kanvasnya sudah lengkap, sudah baik, dan apakah isi poster untuk kampanye cukup tentang COVID saja, bagaimana jika ditambahkan dengan hal-hal yang lainnya. Good job, itu merupakan apresiasi dari kami. Demikian dari kelompok 1, berikutnya kelompok 2, dipersilakan Bu Isma. Baik, untuk kelompok 2, ternyata mereka memilih tiga-tiganya nih tujuan pembelajaran, menarik sekali ya. Mereka memilih untuk memahami isu di lingkup individu, kemudian memiliki kemampuan melaksanakan investigasi lapangan, dan ingin memiliki sifat objektif, logis, dan sistematis. Nah, identifikasi masalahnya ada sekitar 3, di sini rata-rata berkaitan dengan olahraga. Lalu mereka punya daftar ide mengajak anak-anak untuk bisa berolahraga, salah satunya ini anak perempuan untuk bermain futsal ataupun melakukan olahraga di sore hari. Lalu solusinya di sini ada diantaranya memanfaatkan sasana olahraga yang ada di sekolah supaya olahraga lebih menyenangkan. Di sekolah alhamdulillah sudah ada sasana olahraga ya, dan ini memang ternyata mungkin mereka melihat sebagai bentuk yang kok tidak dimanfaatkan dengan baik gitu. Maka hasilnya adalah mereka ingin membuat poster pemanfaatan sasana olahraga. Nah, kami memberikan umpan balik berupa meminta mereka bagaimana kalian mengetahui bahwa sasana olahraga di sekolah bisa membuat olahraga menjadi menyenangkan.
Sehingga di sini mendorong mereka untuk bisa melakukan investigasi kepada mungkin sampling ya kepada anggota atau kepada siswa, apakah mereka bisa mendapatkan data, oh iya sasana olahraga nih bisa jadi hal yang menyenangkan nih di sela-sela kegiatan mereka. Kemudian ada saran berkaitan dengan bagaimana nih biar mereka bisa membuat sasana itu menarik dan bisa ditambahkan mungkin informatif ya, informasi-informasi yang berkaitan dengan apakah sasana ini bisa membakar kalori seberapa banyak dan lain sebagainya, namun harus berdasarkan referensi juga. Nah, kami juga mengapresiasi berkaitan dengan uh, pekerjaan kelompok ini, mereka sangat peduli terhadap fasilitas yang sudah ada di sekolah dan ingin memajukan, mengembangkan fasilitas yang ada di sekolah. Untuk rubriknya sendiri, karena berkaitan dengan pemanfaatan, mereka ingin melakukan melakukan pengukuran sasana olahraga. Di sini mungkin karena kompetensinya juga ingin mengukur ya, kemudian melakukan menganalisis data dan menyajikan data serta mengkomunikasikan. Nah, di sini penerima manfaatnya seluruh sivitas di sekolahan. Lalu berkolaborasi dengan fisika, kimia, biologi, matematika. Hal ini ditunjukkan dengan tadi ada aktivitas pengukuran, ada aktivitas informasi, memberikan informasi ya yang menarik untuk penggunaan sasana olahraga. Gitu. Selanjutnya untuk kelompok 3, Pak Rahmat, silakan. Oke, untuk di kelompok 3, dari kelompok 3 ini memilih isu permasalahan dalam lingkungan lingkup individu serta mengkomunikasikannya. Nah, ini topik yang diambil itu berkaitan dengan masalah gaya hidup sehat dalam lingkup individu, lebih khususnya pola tidur tidak teratur, seperti itu. Nah, identifikasi masalah yang dituliskan di sini oleh anak-anak itu berkaitan dengan salah satu tadi pola tidur yang tidak sehat dan tidak teratur. Nah, idenya itu adalah membuat poster tentang gaya hidup sehat dan mengkampanyekan pola istirahat teratur. Itu akan menjadi solusi yang dipilih oleh kelompok 3. Nanti hasilnya berupa poster kampanye pola istirahat yang sehat dan teratur. Nah, di sini untuk penerima manfaatnya itu dari semua murid kelas 10, 11, dan 12 dan juga guru dan karyawan. Nah, kami memberikan proses umpan balik itu berkaitan dengan untuk pola tidur sehatnya itu bagaimana caranya. Jadi dijelaskan secara detail cara melakukan itu seperti apa. Kemudian dalam melakukan kampanyenya mungkin boleh kira-kira menggunakan media yang seperti apa agar proses kampanyenya ini bisa berjalan secara efektif gitu dan tepat sasaran. Dan tetap kami mengapresiasi hasil dari diskusi dari kelompok 3 ini karena mereka bisa melihat permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar mereka di lingkup kehidupan mereka sehari-hari seperti itu. Terus untuk rubrik pencapaian di sini mereka mampu untuk merancang, kemudian membuat dan sampai akhirnya mengkomunikasikan poster dengan menggunakan bahasa yang baik seperti itu. Nah, kemudian untuk yang kelompok 3 akan dijelaskan. Kelompok 4, mohon maaf, akan dijelaskan oleh Bu Ratna. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Di kelompok 4 ini, kanvas pembelajarannya siswa membahas tentang kebersihan lingkungan sekitar. Jadi mereka itu tujuannya adalah memahami isu permasalahan yang di lingkup individu, keluarga, lingkungan, dan lingkungan sekitar. Oke, kemudian mereka mengidentifikasi masalah nih. Ada sekitar 5 yang mereka identifikasi tentang kurangnya kesadaran, tentang kebersihan, sampah yang menumpuk, kemudian sampah berserakan, dan banyak limbah masker, kemudian tersumbatnya saluran air dan genangan air. Dari itu kemudian mereka memilih daftar idenya ini berupa yang berkaitan atau berhubungan dengan masker.
Jadi yang pertama mereka idenya itu memberikan informasi katanya, gitu ya, tentang hidup bersih dan sehat, kemudian himbauan tentang limbah masker. Kemudian mereka juga ingin menyediakan tempat pembuangan em, limbah khusus dari masker. Solusinya mereka ingin membuat tempat sampah gitu ya. Kemudian yang menarik dan ada informasi dampak dari sampah tersebut. Nah, salah satu itu yang dimaksud di sini adalah sampah dari limbah masker bekas. Nah, hasilnya nanti berarti berupa sebuah produk yang akan mereka buat, yaitu produk tempat sampah, dan ada poster informatif ya tentang limbah masker bekas. Untuk untuk pemanfaatannya untuk lingkungan rumah dan sekolah. Di sini kami melakukan proses umpan balik terhadap siswa. Yang pertama, apakah menurut kami melakukan konfirmasi ya ke siswa, apakah menurut siswa itu masker bekas itu penting untuk dipisahkan karena itu menjadi latar apa ya, masalah inti dari mereka begitu ya. Kemudian rancangan yang mereka sudah buat, yang mereka buat itu sudah bagus ya karena berdasarkan permasalahan sekitar, kami juga melihat bahwa poster mereka sudah menambahkan poster ya, tapi dikasih saran bahwa sebaiknya itu kami menanyakan bagaimana sih bentuk poster yang akan dibuat. Nah, ini belum tertuliskan di sini gitu ya. Kemudian untuk tempat sampah gitu ya, di sini sarannya adalah lebih ikonik atau lebih punya ciri khas gitu. Kemudian kami juga mengapresiasi bahwa mereka itu sudah merancang dan solusi dengan permasalahan yang ada di sekitar. Rubrik penilaian yaitu mereka kompetensinya mereka mampu merancang dan membuat. Jadi merancang dan membuat tempat sampah gitu ya. Yang pertama, terus kemudian ada yang tentang poster yang informatif. Begitu. Ya. Demikianlah presentasi dari kelompok kelas sains. Kami silakan Bapak Ibu untuk disilakan untuk Bapak Ibu memberikan feedback terkait dengan kanvas yang telah dibuat di kelas sains. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.